bersenang-senang di Jabal Rahmah. Dan ini pula yang menjadikan peradaban kehidupan manusia di dunia dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Belajar Sepanjang Hayat. Pada kali ini kita akan belajar tentang sejarah, khususnya sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dan di mana mereka dipertemukan kembali. Kemudian nanti kita iktibar, mengambil pelajaran hikmah yang terkandung di dalam kisah untuk dijadikan kita pedoman di dalam melangkah sehingga tidak salah arah dan selalu mendapatkan hidayah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengumpulkan seluruh malaikat dan iblis, memberitahukan tentang perihal rencananya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebenarnya pada waktu itu malaikat pun bernada protes, khawatir jangan-jangan manusia itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan menjadikan pertumpahan darah. Namun jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam, berasal dari saripati tanah liat dari seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya maka orang-orang di dunia ini kulitnya berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang sawo matang seperti kita di Indonesia ini. Kemudian setelah Nabi Adam tercipta,
maka ditiupkan ruh di dalamnya, dan kemudian juga diberikan ilmu tentang nama-nama di dunia ini. Kemudian malaikat dan iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadah, karena kalau ibadah, sujud ibadah hanya kepada Allah. Sujud di sini artinya menghargai, menghormati manusia yang sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun iblis tidak mau, karena dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Maka iblis pun diusir dari surga. Dan sebelumnya iblis mempunyai permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk menggoda manusia sampai hari kebangkitan, agar manusia itu tergelincir dalam kesesatan. Maka permohonan itu pun dikabulkan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dipersilahkan untuk hidup di surga. Namun karena seorang diri tidak ada temannya, maka kesepian. Kalau dalam nyanyian sholawatan, tuku pecel lawe tempe, duit wis nyekel bojo ora duwe, aya ramai ya kesepian kayak gue. Maka agar Nabi Adam alaihissalam tidak kesepian, diciptakanlah pasangannya, yaitu Siti Hawa, yang berasal dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Karakter tulang rusuk ini adalah bengkok. Maka begitulah watak seorang wanita, itu tidak bisa dikerasi. Kalau kita meluruskannya dengan keras, maka tulang itu akan patah. Begitu juga wanita kalau dikerasi, maka akan patah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tercipta Siti Hawa, maka mereka berdua hidup dalam kebahagiaan, dan diizinkan silahkan untuk menikmati apa saja yang ada di surga ini. Namun ada satu larangan, yaitu jangan mendekati buah kuldi atau jangan mendekati pohon kuldi. Maka mereka berdua hidup lengkap kebahagiaannya. Namun kemudian iblis datang untuk menggodanya. Awalnya Nabi Adam setengah hati, namun karena bujukan dari Siti Hawa, akhirnya mereka berdua pun mendekati pohon kuldi dan memakan buah kuldi. Dan apa yang terjadi? Maka Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sritining langening pamyat, busana maneka warna, renggeng kencana retna pro, bandera layu kumitir, sinrang
andresing maruta sirna kumaraning biyat mantian kun lepeting tuwaja prasto kayu kaprapal puspito anjreng siti ron mawur katiuping angin kukilo ambyar sumebyar. Setelah mereka diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diturunkan ke dunia ini di tempat yang sangat berbeda. Siti Hawa diturunkan di Arab, sedangkan Nabi Adam diturunkan di India. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya mereka itu. Lagi senang-senangnya memadu kasih, memadu cinta. Di surga menikmati semuanya itu tersedia. Mau makan makanan apa saja ada, mau minum minuman apa saja ada. Tiba-tiba gara-gara makan buah kuldi diusir dari surga, kemudian diturunkan di tempat yang berbeda. Maka mereka sangat bersedih. Setiap harinya selama beratus-ratus tahun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khosirin. Akhirnya di suatu tempat, yaitu di Jabal Rahmah, mereka dipertemukan kembali. Di mana letak Jabal Rahmah itu? Yaitu di sebelah tenggara Masjidil Haram, kurang lebih 20-25 km di Padang Arafah. Dan tempat ini sangat penting bagi umat Islam atau sejarah Islam, karena yang pertama tadi merupakan tempat di mana Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali. Kemudian yang kedua, khutbah terakhir Nabi besar Muhammad SAW itu juga terjadi di sini. Dan juga wahyu terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3 juga diturunkan di sini, yaitu di Padang Arafah atau di areal Padang Arafah ini. Maka tidak mengherankan jika setiap orang di dunia ini, setiap muslim di dunia ini yang melaksanakan ibadah umroh itu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengunjungi dan berdoa di Jabal Rahmah. Karena Jabal Rahmah ini diyakini
bahwa tempat ini termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Apalagi di musim haji, khususnya pada tanggal 9 Zulhijjah, maka jutaan muslim di dunia ini yang sedang melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah, bermuhasabah, introspeksi diri, merenungkan akan dosa-dosanya, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita semua yang sudah pernah ke sana diberi kesempatan untuk datang lagi ke sana, dan yang belum pernah diberi kesempatan untuk bisa datang ke padang Arafah dan ke Jabal Rahmah ini. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mereka berdua dipertemukan, maka mereka bercocok tanam dan hidup bahagia, kemudian melahirkan anak, dan setiap melahirkan 2 anak, yaitu 1 perempuan dan 1 laki-laki, sehingga sampai jumlahnya 20. Karena setiap lahir 2 maka 40. Di kisah lain ada yang menceritakan 20 sampai 25, dan setiap lahirnya itu kembar, yaitu perempuan dan laki-laki. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kiranya bisa diambil kesimpulan atau bisa diambil hikmah atau iktibar pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama yaitu ujian ketaatan dan sekaligus konsekuensi jika kita melanggar perintah Allah. Allah sudah memberikan kesempatan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk menikmati semuanya, tapi larangannya 1, jangan mendekati pohon kulti. Tapi ternyata mereka berdua melanggar aturan itu, maka konsekuensinya diusir dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita semuanya mengingatkan kepada kita untuk taat terhadap perintah Allah dan jangan sekali-kali melanggar aturan Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita petik adalah pertaubatan dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan kesalahan, kita menyadari kesalahannya, maka kita bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbuka. Yang ketiga, kita mengenali musuh bebuyutan kita, yaitu iblis. Bahwa iblis itu sangat pintar sekali di dalam menggoda kita melalui nafsu kita. Maka memerangi hawa nafsu itu, mencegah hawa nafsu itu tidak mudah. Sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ola rojakna min jihadil asghari illa jihadil akbar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Qila ayy jihadil akbar ya Rasulullah? Kemudian sahabat bertanya, jihad yang besar itu apa ya Rasulullah? Ola jihadin nafsi. Rasul menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Maka perang atau jihad melawan hawa nafsu itu sangat berat. Seandainya di dunia ini setiap orang itu mampu mengendalikan hawa nafsu, maka niscaya tidak akan ada percecokan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Dunia ini akan aman,
damai sejahtera. Untuk itu, mari kita selalu bisa untuk mengendalikan nafsu kita masing-masing. Kemudian yang keempat, bahwa kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi, tidak bisa saling menyalahkan. Maka kalau kita, khususnya suami istri, itu ada permasalahan kecil, sebaiknya jangan berebut kebenaran, tapi berebut kesalahan. Artinya jangan masing-masing itu saya yang benar gara-gara kamu, jangan seperti itu. Justru menyadari, maaf ya, saya salah. Maka insya Allah pasangannya akan menyadari juga, enggak kok aku yang salah, maafin aku ya. Jadi sekali lagi ini merupakan tanggung jawab pribadi. Jadi masing-masing, tidak bisa secara kelompok. Demikian untuk belajar sepanjang hayat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita sampai jumpa kembali nanti dalam tema yang lain. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.